Shalom. Puji Tuhan, pada pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah Minggu pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari ibadah Minggu Paskah yang ke-6 ini kita mulai, dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan kita memujikan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 21 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, ibadah Minggu Paskah ke-6 ini kita serahkan kepada Tuhan dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi, dengan segala isinya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, senantiasa memelihara dengan kasih-Nya. Damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Disilakan duduk. Kita sambut Bapak Ibu saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan dengan kita memuji kembali dari Kidung Jemaat nomor 21. Baitnya yang kedua. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih dan dimasihi Tuhan, mari kita serahkan ibadah Minggu pagi ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Bapa Surgawi, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Minggu pagi ini kami umat-Mu boleh Kau perkenankan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah yang sedang kami bangun bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang minggu kami boleh Kau perkenankan untuk melakukan segala aktivitas pekerjaan dan istirahat kami dengan syukur dan penuh sukacita. Tuhan sudah memberikan berkat kecukupan, kesehatan, keamanan, kekuatan, dan perlindungan. Hingga pada hari Minggu ini kami dapat beribadah kembali dengan
penuh ucapan syukur. Tuhan, kami juga serahkan Tuhan segala kekurangan dan dosa-dosa kami di hadapan Engkau, dan Engkau berkenan melayakkan kami. Engkau berkenan mengampuni kami, sehingga kami dapat melanjutkan ibadah ini dengan penuh sukacita. Demikian juga jalannya ibadah Minggu Paskah ini. Dari awal pertengahan sampai selesai, hanya kepadamu Tuhan kami serahkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sambut kembali nama Tuhan dari KPJ nomor 346A, baitnya yang pertama. Tungolan makara ganti terus sing griya babarkan sing Gusti ning sagung sesami murid yang raharjo sumram pasadunya asmanya Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari pada minggu pagi yang indah ini kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada minggu pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita serahkan pada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah ini kami sejenak akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 21. Oleh karena itu, bukalah hati dan pikiran kami sehingga firman boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi keluarga kami. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta Subekti kiranya diberi roh, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga firman yang disampaikan berasal dari Tuhan, bukan dari pikiran manusia. Dalam Kristus pemberitaan firman kami serahkan. Amin. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita amini firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 54 bait yang keempat.
Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan masih Tuhan, bacaan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 21 tadi kita sambung Kisah Rasul pasal 17 ayatnya yang ke-22 sampai 24 yang demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah misbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang aku beritakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya. Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Yang menjadi ayat nasnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya ambil dari Injil Yohanes tadi pasal 14 ayatnya yang ke-16. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya." Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, belum kita renungkan firman Tuhan ini, kami menyapanya, selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan salam patunggilan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, perintah Tuhan kepada murid-muridnya untuk saling mengasihi ini tidak hanya disampaikan sekali dua kali, tetapi berkali-kali. Ya paling tidak ada 8 lebih perintah untuk mengasihi. Matius 5 ayat 43 dan 44 tertulis di sana. "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mengasihi sesama, membenci musuh. Tetapi Tuhan Yesus mengajak kepada para muridnya di ayat 44. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Nah, perintah ini diberikan kepada murid-muridnya di awal pelayanannya, dan itu disampaikan khotbah di bukit. Ya, di awal pelayanannya para murid disuguhi, diperintah, ditugasi tidak saja mengasihi sesama, tetapi mengasihi mereka yang memusuhinya, mereka yang membencinya. Mengasihi seperti ini tidak gampang, saudara-saudara. Berat. Tetapi perintah ini harus dan wajib dilakukan oleh para murid. Sebab dalam masyarakat saat itu hidup saling membenci, bermusuhan, bertengkar. Digambarkan di pasal 5 ayat 38, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Artinya mereka saling melotot, saling menggertak, saling menggigit, saling menyingkirkan, dan bertengkar. Tapi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Di ayat 38, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah kepadanya pipi kirimu. Artinya, mengalahlah. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Doakanlah mereka, kasihi mereka, cintailah mereka, karena itu saudaramu. Termasuk musuh itu juga saudaramu. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, yang kasih yang ditekankan kepada para murid. Yang berikutnya, Tuhan menunjukkan bagaimana mengasihi sesamanya. Di Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Lihat orang-orang Samaria
yang baik hati, yang menolong sesamanya, yang dirampok setengah mati itu. Ia dibegal, ia digebuki, dan mereka tidak bisa melawannya. Dan mereka menjerit, minta tolong. Tidak ada yang menolongnya. Ada seorang imam yang lewat, ada seorang Lewi yang juga melihat, tapi tidak menolong. Dia menutup mata. Tetapi orang Samaria yang baik hati ini, dia datang membalut lukanya. Dia menaikkan ke atas keledainya, membawa ke tempat penginapan, dan membayar kepada sang tabib ini. Ini tabib, 2 dinar untuk saudaraku yang sakit dan luka ini. Rawatlah, nanti aku kembali dan melunasinya biaya-biaya itu. Saudara-saudara, coba kita ingat di sini. Kita lihat, kita perhatikan di sini. Ketika orang Samaria ini menolong orang yang dirampok atau si korban itu, orang Samaria ini tidak bertanya, agamamu apa, dulur? Agamamu Zoroaster atau agama Yahudi? Tidak. Kamu dari mana? Kamu suku apa? Kamu orang Yahudi apa orang Samaria atau orang asing? Juga tidak bertanya. Ya, tapi dia melihat kemanusiaannya karena dia perlu ditolong karena kesakitan dan luka yang dialaminya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan contoh itu dan memberi apresiasi kepada orang Samaria. Tuhan Yesus memberikan jempol kepada orang Samaria yang baik hati ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ya, Tuhan Yesus tidak saja menyuruh atau menunjukkan bagaimana orang harus mengasihi seperti seorang Samaria ini. Tetapi Tuhan Yesus sendiri sudah terlebih dahulu mengasihi umatnya dan miliknya. Tuhan datang di tengah-tengah mereka, umat yang dijumpainya, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta ditahirkan, orang yang dirasuk setan disingkirkan setannya. Mereka ini dibuang sebagai sampah masyarakat. Mereka dikutuk sebagai orang yang melawan Tuhan. Dia orang berdosa, perlu dibuang, disingkirkan dari masyarakat. Tapi Tuhan Yesus tidak menerima. Tuhan Yesus tetap menerima, mengasihinya. Dan mereka disembuhkan, mereka ditahirkan. Dan yang lapar juga diberikan makan. Dan akhirnya mereka boleh kembali kepada masyarakat. Nah, saudara-saudara, di sepanjang perjalanan pelayanan para murid diperhadapkan pada kenyataan 2 hal itu. Yang pertama harus menghadapi kesombongan, keegoisan, ya kekerasan yang harus dihadapi dengan kesabaran, kemurahan, dan pemaafan atau mengasihinya. Dan yang berikutnya tadi adalah kita diperhadapkan pada orang-orang yang hidup di dalam kesusahan, termasuk saudaranya yang dirampok tadi. Nah, tentu saja mereka sedih, mereka was-was, mereka khawatir, mereka cemas, mereka takut. Nah, ini tugas para murid, tugas kita orang percaya untuk mengasihi mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus meninggalkan para muridnya menghadapi salib, Tuhan Yesus tetap mengingatkan agar tetap para muridnya mengasihi saudaranya dan mengasihi Tuhannya. Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 tadi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Di sini ditekankan menuruti segala perintahku dan memegang serta melakukannya perintah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, perintah yang diulang-ulang ini ada kesan bahwa para murid tidak melakukan kasih yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ayat Lukas 9 ayat 46. Malah bertengkar para murid ini. Malah rebutan posisi. Rebutan ingin duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 46, maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka ini. Jadi mereka ini tidak mendengar. Kalau mungkin bahasa Jawanya itu
para murid ini rada dublek Bapak Ibu. Dan dablek ya. Mungkin juga di antara kita seperti ini Bapak Ibu. Dan saudara-saudara yang berikutnya, bahwa perintah yang diulang-ulang ini sangat penting dan mendasar. Sebab perintah ini menandaskan bahwa mengasihi ini adalah sebuah jati diri orang percaya. Ya, mengasihi itu identitas pengikut Kristus. Bahwa kasih itu harus melekat dan menjadi bagian orang percaya. Kualitas hidup orang percaya bukan diukur dengan kepandaian, juga bukan diukur dengan kekayaan. Kualitas orang percaya bukan diukur dengan pangkat dan kehebatan, melainkan berlakunya kasih Tuhan di dalam kehidupannya, berlakunya kasih Tuhan di dalam kehidupan masyarakat. Di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4, Paulus menyimpulkan bagaimana mengasihi Tuhan itu. Di ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tidak ada artinya kalau tidak ada kasih. Ayat 2 juga disebutkan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala bahasa dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jikalau tidak ada kasih, tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, ayat 4, kesimpulannya dari Rasul Paulus, saudara-saudara, kasih itu sabar. Jadi tadi dihina, diolok-olok, dimusuhi, kita menghadapi dengan sabar, dengan bermurah hati dan mendoakan. Kasih itu murah hati, kita bermurah hati, berbagi berkat jika kita diberkati oleh Tuhan. Eling karo sedulure, ingat dengan tetangga-tetangganya. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati, tidak dendam, tidak marah kasih itu. Dan ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu yang kesimpulan dari Rasul Paulus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Tidak cemburu, ya tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang perintah mengasihi dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 21 ini sampaikan menjelang dan hendak Tuhan Yesus ditangkap, hendak Tuhan Yesus disalibkan, dan para murid diingatkan kembali tentang mengasihi itu. Aku nanti akan disalibkan, aku nanti akan dianiaya, aku akan menderita. Dan betul, Tuhan Yesus menghadapi salib itu. Ya, para murid mengingatkan pada para murid. Tuhan Yesus mengingatkan pada para muridnya dan mengajak kasih mereka. Memang Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, siapa sih yang tidak sakit hati dan marah melihat gurunya diperlakukan tidak adil, melihat gurunya diperlakukan sewenang-wenang dan oleh para imam, oleh Pontius Pilatus, dan disiksa di atas kayu salib. Dan dia mati, dia wafat di sana. 3 hari Tuhan Yesus Kristus bangkit, Tuhan Yesus hidup, dan selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada para murid. Dimulai dari kebangkitannya Paskah sampai sekarang ini. Tuhan menampakkan, Tuhan datang kepada para muridnya satu persatu, pada Maria yang menangis melalui malaikat, mengapa kamu menangis Maria? Pada Simon Petrus dan kawan-kawan yang menangkap ikan, Tuhan Yesus datang memberi berkat kepada mereka. Kleopas yang pulang, Thomas yang tidak percaya, ini tanganku Thomas, aku hidup, aku bangkit. Dan juga kepada semua murid-muridnya yang berada di tengah-tengah mereka, Tuhan datang dengan pintu terkunci, memberikan damai sejahtera bagi kamu. Dan juga memberikan Roh Kudus, Roh penolong kepada para murid. Tapi ada catatannya, saudara-saudara, di ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Artinya apa? Agar para murid memaafkannya, para murid melupakannya, dan tidak marah, tidak balas dendam. Memang
sekali lagi berat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi ini perintah Tuhan kepada para murid dan juga kepada kita. Mungkin ada orang yang mengatakan, semut kui diinjak nyokot atau menggigit. Ya, aku ini manusia, aku bisa membalasnya. Ya, nah pernyataan ini disanggah oleh Tuhan. Kata Tuhan Yesus, kamu bukan semut, kamu adalah muridku, kamu adalah milikku, yang harus mengasihi kepada sesama dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus tahu persis apa yang dirasakan, yang dialami oleh para murid ketika terjadi peristiwa penyaliban. Rasa sedih, rasa jengkel, kecewa, bisa saja marah, balas dendam, bahkan melakukan perlawanan kepada mereka yang menyalibkannya. Ya, sekali lagi bisa saja para murid melawan. Tetapi Tuhan Yesus menenangkannya, menenteramkannya pada murid-muridnya agar tetap mengasihi mereka yang berbuat jahat. Sebab di dalam kasih ada kesabaran. Bagaimana 1 Korintus pasal 13 tadi. Dalam kasih ada kemurahan, ada keramahan, ada kerendahan hatian, ada belas kasihan, ada pengampunan. Saudara-saudara, betapa indahnya hidup ini apabila didasari dengan kasih dan bukan dengan kebencian. Betapa bahagianya hidup ini, betapa indahnya kehidupan ini bila didasari oleh cinta dan bukan oleh dendam dan sakit hati. Sebab di dalam kasih di sana ada senyuman, di dalam kasih di sana ada sapaan, ada kerendahan dan bukan tinggi hati. Nah, kasih yang demikian ini yang diperintahkan kepada murid-muridnya juga kepada kita jemaatnya di sini dan orang percaya di mana saja berada. Dengan memberlakukan perintah ini, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita di ayat 2 pasal 20 ayat 21 memberikan damai sejahtera. Tentram hatimu, damai hatimu, dan aku melindungimu. Kemudian di pasal Yohanes 14 ayat 16, seorang penolong, Roh Kudus akan menyertaimu, akan memimpinmu, tidak meninggalkan kamu sebagai anak yatim piatu. Anak yatim piatu artinya disertai, diberikan berkat dan dijaga oleh Tuhan senantiasa setiap muridnya. Selain itu, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, karena para murid saat itu, zaman para rasul, zamannya Rasul Paulus, boleh membagikan kasih sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, sehingga ada perkembangan kekristenan pada zaman para rasul semakin meluas di Asia Kecil dan di wilayah kekuasaan Romawi. Di Tesalonika, di Galatia, Frigia, Efesus, Korintus, dan termasuk di Athena yang kita baca di Kisah Rasul 17 ayat 22 sampai 27 tadi. Di mana Rasul Paulus giat, semangat mewartakan kabar baik, kabar keselamatan pada penduduk Athena yang menyembah dewa-dewi dan menyembah berhala-berhala buatan manusia. Kata Rasul Paulus, berhala-berhala itu tidak ada apa-apanya. Berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa, itu buatan manusia. Dan akhirnya dengan pewartaan kabar sukacita bahwa Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertainya, akhirnya Dominius dan Damarus dan juga saudara-saudara saat itu bertobat dan menjadi orang percaya. Di ayatnya 34, saudara yang dikasih Tuhan, sekarang berhala-berhala modern zaman sekarang ini tidak lagi berupa atau berwujud dewa-dewi atau patung-patung, melainkan menjelma menjadi narkoba, menjelma menjadi oplosan, minuman keras, menjelma jadi uang, harta, kekuasaan, dan orang-orang banyak yang jatuh cinta kepadanya. Lalu orang jatuh cinta kepada berhala-berhala modern yang saya sebutkan tadi, uang, kekayaan, kekuasaan, pasti mereka tidak akan mampu mengasihi Tuhan. Sekali lagi harta, kekayaan, kekuasaan penting bagi kita kalau itu kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Dan bukan kita yang menyembah kekayaan dan juga kekuasaan itu. Mereka akan lebih mengasihi dirinya sendiri, mengasihi miliknya sendiri, mengasihi harta kekayaannya sendiri daripada
mengasihi Tuhan sesamanya. Tidak hanya contoh Alkitab orang Samaria yang baik hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Kempot kemarin kita bisa melihat, bisa konser di rumah, ya, dengan bisa mengumpulkan dana 7,6 miliar untuk saudara-saudaranya yang sebagaimana yang dirampok tadi, ya, yang hidup dalam kesulitan, dan dia pulang ke rumah sang penciptanya tidak membawa apa-apa, hanya membawa nama. Bapak Ibu saudara bisa menyaksikan dua contoh yang saya angkat dari Alkitab dan dari kenyataan. Dan sebenarnya banyak orang-orang Samaria yang baik hati yang bisa berbagi kepada sesamanya. Nah, saudara-saudara yang dikasih dan mengasihi kita, bagaimana dengan kita? Nah, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, yang pertama kita diajak untuk hidup di dalam kasih. Matius 5 ayat 38 sampai 39 tadi. Sabar, tabah, dan mengasihi siapapun. Dan juga Lukas 10 ayat 33 kita berbagi, ya, dan menolong mereka yang kesulitan. Apalagi dalam situasi pandemi corona saat ini. Kita dipanggil ke sana, juga gereja dipanggil ke sana. Kita yang punya berkat dipanggil ke sana. Yang kedua, kita diundang, kita undang Roh Kudus, Sang Penolong di dalam hidup kita, agar Dia yang memimpin dan memberikan salam sejahtera bagi kita. Kita damai, tentram, diberikan berkat sedikit bersyukur, diberikan berkat banyak bersyukur. Apalagi berkat yang paling banyak kita juga bersyukur. Dan yang ketiga, kita harus waspada. Jangan jatuh cinta pada dewa-dewi modern, tetapi jatuh cintalah kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan memberikan berkat yang melebihi dunia. Dia memberikan berkat yang kekal bagi kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah ketika ini ada pada kita, saudara-saudara, yang bisa menjawab? Saya dan Bapak Ibu saudara-saudara. Kita mengambil saat teduh. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari nama Tuhan kita puji kembali dengan Kidung Ria nomor 128. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut.
Bapak Ibu kami minta untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama umat percaya pada minggu ini kami mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tidak saja Tuhan memelihara menjaga kita, tapi saat ini kita diperkenankan untuk bersama-sama berjumpa lewat ibadah. Oleh karena itu, dalam kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan, saya dasari dengan firman-Nya yang saya ambil dari Ayub pasal 1 ayatnya yang kelima. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Oleh karena itu dalam kita mempersembahkan, bersama-sama kita iringi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 439. Baitnya yang pertama sampai selesai kita mengumpulkan persembahan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Baiklah Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh bersama-sama Kau perkenankan untuk membangun ibadah dengan penuh sukacita. Firman-Mu sudah kami dengarkan bersama-sama, kiranya menguatkan kami, umat milik-Mu ini, sekaligus kami dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, mengasihi mereka sebagaimana kasih Tuhan yang Tuhan berikan pada kami. Contoh Alkitab kita harus mengasihi sebagaimana yang Tuhan sudah lakukan. Juga orang Samaria yang baik hati, dia tidak melihat siapa orangnya,
Yang penting mereka hidup dalam kesulitan dan kesakitan. Itu yang harus kita bantu, harus kita topang Tuhan. Oleh karena itu Bapa, terima kasih kalau Engkau perkenankan kami dan mengingatkan kami lewat firman-Nya. Kami berdoa di tengah-tengah ibadah ini kepada bangsa dan negara kami yang kami cintai. Bapak Presiden, Wakil, dan Kabinetnya. Tuhan, Kau berkati dalam memimpin negara kami. Berikan roh kebijaksanaan, hikmat, akal budi, sehingga boleh memimpin bangsa ini dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu, sikap kami semua, rakyatnya, jemaat di dalamnya boleh mendapatkan berkat daripada para pemimpin bangsa kami. Utamanya Tuhan dalam menghadapi pandemi corona. Tuhan, kami semua diperhadapkan pada kenyataan ini. Banyak saudara-saudara kami yang sakit. Banyak saudara-saudara kami yang hidup dalam kesulitan. Padamu Tuhan kami mohon pertolongan. Ketuklah hati setiap mereka warga jemaat-Mu yang diberkati supaya mau berbagi. Utamanya gereja-gereja yang ada di negeri kami yang kami cintai ini. Sehingga mereka paling tidak terkurangi beban mereka dan kesulitan mereka. Kami berdoa agar pandemi corona ini dapat diatasi dengan kemampuan kita bersama-sama, pemerintah dan kami semua bangsa Indonesia ini. Dan akhirnya negeri ini boleh bebas kembali, boleh kami menikmati kehidupan yang damai, yang tentram dan bahagia. Kami boleh melakukan aktivitas bagaimana sebelum pandemi corona ada di negeri kita ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya kami boleh mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi yang mengelolanya Tuhan berkati agar takut akan Engkau sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kalau sudah selesai ibadah ini kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Pimpin tuntun kami sehingga kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kami menyerahkan kegiatan kami meskipun di rumah dan dari rumah. Apakah itu pekerjaan, apakah itu ibadah dan kegiatan-kegiatan yang lain. Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, ini doa permohonan kami yang akan kami akhiri. Doa Bapa kami. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara kami undang untuk bangkit berdiri.
kita pujikan Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang pertama. Kita undur dari rumah ibadah ini dengan kita menerima berkat Tuhan. Allah Bapa yang menjadi sumber segala berkat dan rahmat, dan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat, yang menyelamatkan dengan cinta kasih-Nya, dan Roh Kudus sumber kekuatan, penghiburan, senantiasa ketiganya menyertai, memberkati kami miliknya di sini dengan penyertaan berkat-Nya mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 408, baitnya yang ketiga. Sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakal. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, Jemaat disilakan duduk kembali dan boleh mengambil saat teduh.